Pada kesempatan hari ini kita akan diskusi tentang gizi bagi ibu. Nah, sebetulnya kehamilan ini merupakan suatu proses yang alami ya, proses alami di mana ini akan bisa terjadi ketika seorang perempuan melepaskan sel telurnya, kemudian yang seorang laki-laki mengeluarkan spermanya, kemudian ketika antara sel telur atau ovum bertemu dengan sperma, kemudian migrasi, kemudian terjadi konsepsi sampai dengan menghasilkan satu proses nidasi, kemudian pembentukan plasenta ya sampai dengan si yang term matang, itulah yang disebut sebagai proses kehamilan. Ya, kenapa disebut aterm ya? Jadi artinya sampai matang, tapi kalau sudah term berarti dia sudah bisa untuk dilahirkan. Nah, ini adalah keadaan semua orang pasti akan mendaki ya, mendaki kehamilan yang normal, kehamilan yang sehat. Sehingga bagaimana supaya seorang perempuan bisa berproses hamil secara normal, secara sehat, maka kita perlu memperhatikan beberapa kondisi-kondisi tertentu selama masa kehamilan. Nah, kehamilan ini normal ya, karena dan meskipun terjadi berbagai tapi ini adalah keadaan normal. Ya, semua orang yang hamil pasti akan mengalami berbagai perubahan seperti perubahan fisiologi. Ya, kalau kita lihat apa sih orang perempuan perutnya jadi gede, kakinya juga ada yang tambah gede, ya tidak hanya perutnya tapi juga payudaranya juga gede, ya kemudian melar lah ini gitu. Kemudian ada komposisi hormon, ya perubahan hormonal sistem hormon dalam tubuh selama masa kehamilan juga nanti akan terjadi. Kemudian adanya perubahan metabolisme ini juga iya. Nah, kemudian kenapa proses kehamilan ini perlu diperhatikan kaitannya dengan status gizi terutama ya, karena kita tahu bahwa ini bukan satu hal yang penting ya yang perlu diperhatikan karena ini akan berpengaruh terhadap status gizi seorang ibu hamil. Nah, di mana ketika ada terjadinya perubahan status gizi pada ibu ditandai berapa perubahan pertambahan pada jadi status gizi ibu hamil di dalamnya nanti akan terjadinya perubahan pertambahan berat badan. Nah, komponen-komponen yang menjadi sendiri. Produk kehamilan yang seperti apa? Tentu saja dari bayinya, janinnya. Kemudian ada cairan amnion, pertumbuhan dari plasentanya. Kemudian yang kedua adalah jaringan dari tubuh, ya baik dari tekanan darah, sejarah cairan vaskulernya, kemudian uterusnya juga semakin besar, kemudian payudaranya juga itu. Nah, status gizi ibu hamil nanti akan bisa kita lihat dari berapa banyaknya kenaikan berat badan selama normalnya. Kenaikan berat badan selama hamil adalah sekitar 10-12 kg. Di mana untuk pembagian 10-12 kg terjadi dari 3 trimester. Trimester pertama itu kurang dari 1 kg. Trimester kedua kurang lebih 3 kg. Trimester ketiga kurang lebih 6 kg. Nah, jadi kalau kita jumlah kurang lebih 10 ya. Kalau misalkan mau dibikin 12 boleh, nanti trimester 1 kurang dari 1 kg, trimester kedua bisa 4, trimester ketiga bisa kurang lebih seperti itu atau 7. Nah, tetapi
Itu adalah normalnya 10 sampai 12 kg. Tetapi kalau untuk kenaikan berat badan ideal ibu hamil itu tergantung dari status gizi ibu hamil tersebut sebelum kehamilan ada. Ya, jadi sebelum hamil ketika ibu tersebut dalam kondisi status gizi yang obes, overweight atau obes, maka nanti kenaikan berat badannya adalah sekitar 7 kg. Tapi ketika ibu sebelum kurus dan ini nanti sepanjang kehamilan pun juga kurus ya, maka untuk kenaikan berat badan ideal selama masa kehamilan harus kurang lebih sekitar 12,5 kg. Nah, kenaikan berat badan ideal ini setiap negara nanti akan berbeda-beda ya. Jadi kalau kalian nanti jangan kaget kalau misalkan kalian baca di Indonesia sekian ya, nanti di Amerika mungkin bisa nyampe 16,5 kilo. Ada yang menyebutkan untuk ibu kenaikan berat badan idealnya sekitar sampai dengan 18 kilo. Kenapa? Masih kalau dilihat dari teks. Jadi sudah terlihat orang Indonesia kan kecil-kecil dibandingkan dengan mereka ya yang besar-besar dengan tulang belulang yang sedemikian, rangka tubuhnya sedemikian besarnya. Jadi nanti untuk kenaikan berat badannya juga tentu akan berpengaruh. Ya, akan terjadi perbedaan di setiap negara. Nah, ketika seorang ibu hamil dalam kondisi status gizi yang kurang atau mungkin bahkan buruk ya, status gizi yang buruk, nanti ditandai dengan kenaikan berat badannya kurang dari normal, dari yang normal tadi ya sekitar 10 sampai 12. Tapi tergantung dia dari seperti apa. Dan ini akan berimbas pada kemungkinan resiko terjadinya keguguran, kemudian bayinya lahir prematur, ya bisa jadi BPLR, ya berat badan lahir rendah, atau mungkin pada ibunya akan mengalami gangguan kekuatan rahim untuk mengeluarkan anak, ya. Jadi makanya jangan kaget dulu itu ya mungkin nggak tahu ya kalau akan ya dianggap sebagai zat energi yang tinggi sehingga ibu diharapkan nanti akan memiliki kekuatan rahim yang tinggi besar saat mengeluarkan satu janin gitu ya. Nah, dan adanya perdarahan jadi perdarahan yang terjadi setelah ibu selesai melahirkan ya, si masa nifas. Kemudian bagaimana kalau status gizinya dalam keadaan overweight atau obes. Nah, ini pun juga berpengaruh baik terhadap bayi janin kandungnya sekaligus dengan pada ibu ya ibu hamilnya itu sendiri. Gitu. Jadi ini adalah risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi ya pada saat ibu dalam keadaan overweight maupun obesitas. Ya, jadi kita lihat jelas ya kemungkinan bayinya besar, ada kerusakan pada neural tube-nya, dan ada risiko gangguan penyakit jantung dan sesar, bisa memang sesar, dia bisa jadi kejadian sama hipertensi, kemudian infeksi pasca melahirkan, atau mungkin kejadian diabetes stasiun. Jadi diabetes mellitus yang terjadi pada masa kehamilan. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau sudah terjadi kalau gizi yang baik itu gizi kurang maupun gizi lebih. Nah, yang jelas ya, untuk menghadapi sebuah kehamilan, kita perlu memperhatikan tidak hanya pada saat masa kehamilan berlangsung, tetapi sebelum kehamilan berlangsung, ya kita belum mempersiapkan diri. Ya, pasangan suami istri harus mempersiapkan diri, ya, untuk menghadapi kehamilan. Begitupun selama kehamilan berlangsung dan bukan berarti bahwa setelah
melahirkan, kemudian sudah selesai tugas dari mereka. Tidak, jadi setelah kehamilan pun mereka juga harus memperhatikan gizi yang adekuat. Tuh. Ya, dan tidak hanya nanti pengaruhnya terhadap outcome kehamilan, artinya dari bayi yang dikandungnya, janin yang dikandungnya, bayi yang dilahirkannya, tapi juga untuk kesehatan dan juga terutama untuk dilihat dari status gizi untuk indeks berat badan ibu hamil tersebut, baik dari sebelum, setelah. Nah, sehingga harapannya untuk mendapatkan outcome kehamilan yang baik, maka ibu hamil ya demi kesehatan ibu hamil itu sendiri dan janin dikandungnya, maka perlu untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang sesuai dengan perkembangan masa kehamilannya. Nah, makanan seimbang itu yang seperti apa? Tentu menunya adalah yang kalau dulu mungkin kita masih harus sempurna, tapi sekarang tidak. Nah, kalau itu yang menjadikan sempurna adalah susu, sementara sekarang apakah harus selalu susu? Tidak. Ya, intinya bahwa makanan seimbang itu ada meliputi makro maupun mikronutrien. Jadi karbohidrat, jadi golongan makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak, kemudian vitamin, kemudian mineral, kemudian serat. Nah, di mana ya ketika ibu hamil konsumsi makanan sementara yang sisanya yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan ibu sehari-hari, gitu. Ya, jadi kalau tidak seimbang, kemungkinan nanti prosentasenya juga akan berbeda dan tidak sampai dengan sejumlah 100%. Gitu. Nah, saya kira ini adalah prinsip gizi dan kehamilan. Jadi pada saat proses kehamilan berlangsung, setidaknya beberapa prinsip yang perlu diterapkan adalah pertama adalah ketika terjadi kehamilan pasti akan terjadi peningkatan kebutuhan kalori atau energi serta zat-zat gizi yang lainnya. Nah, kemudian diharapkan pada saat kehamilan berlangsung akan terjadi peningkatan berat badan secara bertahap. Ya, jadi tadi yang sudah saya jelaskan di depan, ya jadi meliputi bahwa kehamilan itu membutuhkan kebutuhan kalori atau energi dan zat-zat gizi yang lainnya. Ya, dan akan terjadi peningkatan. Kemudian peningkatan berat badannya secara bertahap. Jangan sampai 10-12 itu dalam waktu 1 bulan saja, tidak bisa. Jadi kita kan hamil, ya yang perempuan itu hamil kan sekitar 9 bulan ya. Nah, 9 bulan itu nanti dibagi menjadi 3 trimester. Nah, nanti untuk yang tadi sudah ya kurang lebih ya sudah disampaikan. Nah, kemudian konsumsinya diet seimbang. Kemudian karena tadi ada resiko untuk terjadinya infeksi selama kehamilan, ya, maka ibu diharapkan untuk menjaga keamanan makanan. Kemudian kalau kita lihat di prinsip gizi seimbang, ya, itu akan ada aktivitas fisik serta menghindari obat-obatan, kemudian alkohol serta bagi ibu. Nah, ketika terjadinya peningkatan kebutuhan nutrisi ya bagi ibu hamil, nanti pembagiannya pun juga demikian karena tadi kan peningkatan berat badannya bertahap ya, maka untuk kebutuhan energi ekstranya juga jadi ibu hamil kan tidak akan sama dengan kebutuhan ibu yang tidak hamil. Misal ketika tidak hamil, ibu mungkin memerlukan setiap harinya konsumsi makanan kebutuhan kalorinya misalkan 2000. Bisa jadi pada saat ibu hamil, maka seperti ini ya. Jadi untuk trimester pertama itu kebutuhan energi ekstra pada ibu hamil cuma sedikit, sehingga yang tadinya ketika sebelum hamil misalkan 2000 kilokalori, maka kebutuhan pada saat
ibu hamil trimester pertama, maka akan ditambah dengan 100 kilokalori per hari. Jadi nanti kebutuhan jadi 2100 kilokalori per hari. Nah, demikian juga untuk ketika ibu masuk pada trimester kedua dan ketiga, kebutuhannya kurang lebih 300. Ada yang menyebutkan 500, jadi tergantung kita nanti mau mengadopsi atau mengadopsi dari referensi yang mana. Jadi ada yang bilang 300, ada yang 400, ada yang 500. Jadi nanti kalian silakan bisa membandingkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan tadi yang sebelum hamil 2000, maka ketika sudah masuk pada hamil trimester kedua dan ketiga, nanti untuk penambahan energi ekstranya yaitu sebesar 300 kilokalori per hari. Jadi kesimpulannya jadinya 2300 kilokalori per hari. Nah, dari 100 kilokalori per hari ini nanti artinya bisa dikonversikan ya ke dalam bentuk makanan. 100 kilokalori per hari itu bentuknya seperti apa sih? Nah, ini artinya bahwa ibu tetap makan makanan seperti biasa, sama seperti ibu sebelum kehamilan berlangsung, tetapi pada trimester pertama diharapkan dalam satu harinya itu ada tambahan 100 kilokalori per hari ya, yang bisa diperoleh dari contoh makanannya. Mungkin ditambah dengan satu buah besar apel, ini ukuran besar, jangan yang kecil yang kayak apel malang gitu ya. Nah, yang satu slice keju, atau mungkin ditambah dengan satu gelas susu apa yang mungkin bisa susu biasa atau mungkin susu yang khusus untuk ibu. Dan untuk trimester ketiga, karena kebutuhan energi ekstranya adalah 300, tentu saja lebih dari yang trimester pertama ya, bisa bentuknya sama, tetapi nanti dengan jumlah yang berbeda, dengan jumlah sekian kali lipatnya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, ada satu iris roti panggang dengan selai kacang, tambah dengan satu gelas susu, jadi 1 kali makan. Kalori itu bisa diperoleh dari satu iris roti panggang plus selai kacang plus 1 gelas susu. Atau bisa jadi mungkin menunya adalah 1 mangkok sup sayur ya ditambah dengan cracker dan keju. Jangan bayangkan bahwa udah makan sop sayur kok lauknya cracker dan keju, tidak juga seperti itu. Maksudnya 1 mangkok sop sayur boleh dimakan pada pagi atau mungkin siang atau mungkin sore atau malam. Kemudian cracker atau keju bisa dijadikan sebagai makanan snacking time ya, pada saat snacking time. Nah, kenapa pada trimester 1 itu kebutuhan ibu hamil tadi cuma berapa? Penambahan saya sudah kelihatan ya, sedikit dibandingkan trimester kedua dan ketiga. Karena apa? Pada trimester pertama ini pertumbuhan janinnya masih lambat. Ya, jadi kebutuhannya ya tentu saja masih sedikit. Tuh. Nah, tetapi karena pada saat trimester pertama ini ibu hamil terlihat adanya perubahan pada sistem hormonal tubuh. Jadi kalau kalian bisa lihat ya, ada yang disebut dengan istilah ngidam, kemudian ada yang istilah mual muntah, ya ada yang kalau kalian pernah dengar yang ada yang disebut hiperemesis gitu ya. Nah, itu muncul karena adanya perubahan pada sistem hormonal tubuh yang hamil pada trimester pertama. Sehingga karena adanya masalah-masalah yang seperti itu, mual, muntah, ngidam, dan seterusnya, maka kebutuhan gizi perlu diperhatikan. Jadi bukan berarti bahwa alhamdulillah ketika istri saya tidak mau makan berarti tidak perlu masak ya, jadi kita irit uang ya, kita tidak perlu capek-capek membuang makanan sisa dan seterusnya ya. Jadi artinya bahwa justru sebaliknya malah itu perlu diperhatikan. Nah, pada trimester kedua dan ketiga, pertumbuhan janin akan lebih semakin cepat ya, terutama pada trimester ketiga ya. Kalau pada trimester kedua masih agak lambat, tapi tetap termasuknya lebih cepat pertama. Itu pun karena adanya peningkatan percepatan pertumbuhan janin, maka perlu diperhatikan kebutuhan gizi. Nah, kalau kejadiannya adalah yang hamil adalah remaja putri, artinya bukan sebagai seorang dewasa yang sudah siap secara lahir dan batin untuk ada sebuah pernikahan atau maka untuk kebutuhannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil yang notabene seorang dewasa. Itu.
Karena apa? Remaja kan masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga ketika ditambah dengan adanya beban kehamilan, maka otomatis kebutuhannya juga akan semakin lebih besar. Gitu. Nah, kemudian untuk selama masa kehamilan berlangsung, secara umum bahwa ibu hamil akan membutuhkan protein, besi, asam folat, dan serat yang lebih tinggi dibandingkan dengan fase yang lain ya selain itu. Nah, nanti untuk makronutrien, jadi zat-zat yang bersifat makro seperti karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak saja bukan itulah yang memang yang terbaik diberikan kepada ibu, bukan begitu juga ya, tetapi bahwa itulah memang yang diperlukan ya untuk demi perkembangan janin yang baik dan kesehatan hamil itu sendiri. Jadi bisa dilihat, jadi kita lihat ya peran dari masing-masing makronutrien ini, ya karbohidrat, protein, kemudian ya untuk apa saja sebetulnya sih ya karbohidrat yang kompleks karena mengandung fiber, serat untuk konstipasi. Emang ibu perlu serat. Kemudian bagaimana dengan proteinnya? Proteinnya makan aja, ya memang itu kebutuhan protein karena kita tahu ya protein itu untuk membantu pertumbuhan, perkembangan janinnya, kemudian untuk untuk pembentukan jaringan tubuhnya dan seterusnya. Kemudian untuk pemilihan lemaknya, nah lemaknya diusahakan ya pada saat kehamilan berlangsung pemilihannya adalah lemak yang mengandung asam lemak yang bersifat esensial, ya, jadi yang mengandung ADHA seperti itu. Selain itu yang asam lemak dan ya yang bersifat mikronutrien vitamin A, B, C, D, E, A sama seperti itu. Misalnya folat, besi, ginseng, dan seterusnya. Nah, harapannya ya ketika ibu bisa menjaga kesehatannya dengan mengkonsumsi bahan makanan yang gizi seimbang, setidaknya komplikasi-komplikasi atau kemungkinan gangguan selama kehamilan masuk ini rendah itu. Nah, tetapi bagaimana ya sebetulnya apa saja sebetulnya kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi pada saat kehamilan berlangsung, dan ini ada kaitannya dengan kegizian gitu ya. Jadi gizi itu memang tentang makanan, tapi apakah itu melulu pada orang normal? Tidak. Jadi pada orang yang dalam keadaan itu juga dibutuhkan karena berbagai kemungkinan gangguan-gangguan yang muncul seperti heartburn dan seterusnya itu akan muncul. Nah, yang pertama adalah heartburn. Jadi heart itu apa ya? Hati, jantung, burn itu panas. Artinya ketika seorang ibu hamil ya mengkonsumsi makanan, nanti ada kemungkinan tiba-tiba reflux. Artinya makanan yang sudah masuk ke dalam perut ya, itu nanti akan dikeluarkan lagi. Gitu. Ya, jadi yang terasa adalah asam lambungnya gitu ya, dari perut dia masuk ke esofagus bagian bawah, dan ini akan menyebabkan perasaan yang tidak enak. Ya, tidak enak. Nah, hampir sama yang bisa kalian rasakan adalah ketika kalian mengalami kalian bisa merasakan asam lambung. Kemudian ketika heartburn ini muncul ya ternyata nggak enak ya, orang muntah gitu, reflux gitu, sehingga ibu ibu seperti merasa ih gitu, nggak deh, nggak banget, saya nggak mau kalau suruh makan lagi, apalagi makan dengan jenis makanan yang itu juga gitu. Nah, jadi kalaupun lapar ibu juga ya sudah mau nggak mau menahan dulu. Kalau memang sudah semakin menahan tapi semakin lapar dan sudah tidak tahan lagi untuk tidak makan, dia makan dan juga terbatas ya. Karena ketakutan ya, rasa ketakutan kita ibu
jangan-jangan berbagi seperti itu. Sehingga untuk pengaturan makan kita, jadi kalau misalkan apa namanya ibu hamil ya dengan nanti dietnya, artinya diet itu kan istilah lain dari pengaturan makan. Ya, jadi nanti diet yang bisa diberikan kepada ibu hamil dengan heartburn, maka bisa kalian sarankan untuk ya karena tadi kan makannya terbatas ya, sehingga porsi makannya yang bisa diberikan adalah sedikit demi sedikit. Dan usahakan jenis makanan yang dikonsumsi itu jangan misalkan sop, sayur sop. Sayur sopnya emang ini yang pakai sayur. Jadi kan menyehatkan ya, itu menyehatkan, tetapi coba lihat ada bakso, ada dadelan, apalagi kalau yang masak sayur sopnya kemudian pakai minyak ya, artinya sebelum direbus itu ya, dan apa sayurannya dioseng dulu kemudian baru dimasukkan, dituangkan ke dalam panci, dan itu lemak tuh ya. Nah itu yang perlu diatur ya, bukannya nggak boleh tetapi rendah, jadi tidak terlalu. Kemudian makannya cukup makan, tidak makan, baik makan sedikit ya, tetapi nanti tidak terasa dapat. Dan snack, pilih snack yang buah-buahan, jadi nggak salah ketika ibu pada trimester pertama mereka lebih senang dengan buah-buahan karena merasa bahwa dengan konsumsi buah-buahan dia nggak merasa begah, dia merasa perutnya nyaman-nyaman saja. Tapi tidak semua juga seperti itu, karena pada ibu hamil yang makan buah-buahan dia suka buah-buahan, tapi ada juga yang setelah makan buah-buahan langsung tetap muntah. Jadi bisa jadi karena mungkin ya saking enaknya makannya cepat ya, dan nggak terasa kalau makan buah-buahannya itu super banyaknya, itu terlalu banyak, sehingga lambung yang dengan perubahan hormonal dan sebagainya itu merasa gah gitu ya, jadi lambung terasa seperti ya, sehingga resiko untuk benar. Nah kemudian karena porsi makannya sedikit ya, karena porsi makannya sedikit, maka usahakan minumnya itu tidak langsung setelah makan ya, jadi sebelum makan ya itu jangan minum, dan setelah makan jangan minum dulu, usahakan dikasih jeda ya. Karena apa? Nah di sini minum di antara makan utama, bayangkan makan utama itu jam berapa sih? Nah makan utama kita kan 3 kali ya kalau yang normal ya, misalkan jam 7 misal, atau jam 8, terus jam 12 siang, kemudian misalkan sore jam 6 atau jam 7. Nah itu diantaranya gitu ya, diantaranya jangan sampai habis makan terus langsung nih, karena dia akan menambah mempercepat kemudian menghindari makan pedas lagi. Kemudian hindari berbaring 1-2 jam setelah makan atau minum, khususnya sebelum tidur. Jadi usahakan, dan ini adalah trik ya kalau untuk supaya jangan gendut. Nah ini umum, jadi sebelum tidur usahakan, jadi setelah makan gitu, setelah makan nanti tidurnya ditunggu dulu ya sekitar 2 jam baru nanti kalian bisa tidur. Nah karena satunya lagi, ini sebetulnya bukan pengaturan makan ya, tapi diusahakan tidur menggunakan baju yang agak lunak. Nah kemudian ada lagi istilah morning sickness ya. Ini biasa terjadi pada trimester pertama, tandanya dengan mual dan muntah, jadi dan muntah yang parah nanti disebut dengan istilah hiperemesis gravidarum. Jadi hiper itu banyak, tinggi, emesis itu adalah nah pada kondisi morning sickness ini, maka ibu hamil nanti akan mengalami sama ya dengan yang tadi, akan terjadi kehilangan cairan elektrolit serta terbatasan asupan dari zat gizi yang lainnya, karena apa, ibu hamil sudah kemungkinan untuk makan jadi lebih sedikit dan lebih takut untuk makan. Maka untuk dietnya, maka usahakan sebelum bangun dari tidur ya, jadi bangun tidur ya itu leyeh-leyeh dulu, nggak usah bangun begitu melek itu langsung bangun, itu nggak usah. Jadi melek ya melek aja gitu, tapi nggak usah langsung bangun. Nah usahakan malam sebelum tidur ini bapak-bapaknya
istri. Jadi begitu kalau istrinya sedang hamil, sedang semua muntah trimester pertama, maka usahakan malam itu diusahakan menyiapkan ya makanan kering yang buat dimakan buat besok, atau mungkin kalau istrinya ini berarti gantian bapaknya yang bangunnya kasih, kemudian bikin toast ya, bikin toast atau roti yang dipanggang gitu ya, sehingga bisa misalnya lalu disuruh begitu bangun kemudian baru istri disuruh makan, kondisi tosnya masih nah kemudian porsinya juga yang kering. Ya, kalau ibu itu tidak bisa mampu mengkonsumsi makanan yang teksturnya padat, artinya makanan normal ya, yang seperti kita makan setiap hari ini, maka bisa menggunakan makanan yang semi padat, gitu ya. Kemudian ditambah dengan misal kita pada kondisi morning sickness itu juga biasanya suka nggak bisa minum ya, contoh ada yang begitu lihat tulisan aqua itu sudah langsung diam seperti ini, kemudian nggak mau minum ya. Ada juga yang nggak suka minum air yang harus kita rebus dulu gitu ya, itu juga demikian ya. Kalau dulu saya waktu masih punya ini ya, waktu masih hamil saya juga demikian, begitu lihat kata itu sudah langsung bosan. Jadi saya harus minumnya apa? Minumnya jus ya, jus buah atau es buah. Saya selalu es buah. Ya. Es buah pun juga saya nggak mau macam-macam gitu. Ketika es buah, saya nggak suka dengan apel tiba-tiba gitu ya. Selama hamil saya nggak suka dengan apel. Padahal kalau apel yang dipotong saya suka gitu, tapi kalau dimasukkan jadi minuman es buah tuh saya nggak suka. Jadi poinnya aneh-aneh. Jadi dia siap mental aja kalau yang laki-laki ya, besok punya istri, kalau istrinya hamil permintaannya yang aneh-aneh, sebetulnya itu datanya bukan karena istri, tapi karena yang memang badannya rasanya nggak enak. Jadi yang biasanya makan sayur sop rasa enak banget, kita biasa bikinan saya itu seperti ini gitu. Sekarang jadi nggak enak ya. Apa yang misalkan bakso pun juga jadi nggak enak ya. Jadi otaknya itu pengen makan bakso, tapi begitu lihat baksonya sudah nggak enak, udah nggak kepengen gitu. Jadi ada kondisi seperti itu. Jadi kadang-kadang yang laki-laki harus sabar benar. Tadi sudah minta ini, udah dibelikan nggak mau makan. Tadi minta minuman ini, udah dibelikan nggak mau diminum gitu. Ya jadi ya harap maklum saja. Jadi memang seperti itu. Ya kalau misalkan memang terpaksanya ibu hamil tidak bisa minum air yang sewajarnya gitu ya, artinya minum air putih gitu ya, maka bisa konsumsi aja minum jus atau mungkin soft drink ya, daripada tidak sama sekali ya, daripada tidak sama sekali. Tetapi usahakan jumlahnya sedikit soft drink gitu ya. Dan bagaimana dengan konsumsi kopi, teh, kemudian yang citron ya, terutama minuman jus tapi yang citron itu, maka lebih baik hindari. Jadi lebih baik minum jus buah asli gitu ya. Nah kemudian sama dengan yang tadi, ketika porsi makannya begitu makan pun itu juga jangan langsung minum. Kemudian menghindari bau masakan yang membuat perasaan tidak enak dan mencegah konsumsi makanan tinggi lemak dan makanan pedas. Sebentar ya.
Ya. Kemudian berikutnya adalah konstipasi. Nah, konstipasi ini yang akan mungkin terjadi juga pada saat terutama kehamilan pada trimester ketiga. Kenapa? Karena apa? Pada trimester kedua ibu sudah mulai senang makan. Ya, makanya cacar runcah apapun yang dimakan, terutama yang maksudnya yang berlemak-lemak ya, bakso lah, sate lah, apa pokoknya kesempatan banget ibu-ibu hamil suka untuk minta bapaknya untuk membelikan makanan-makanan yang enak dan gitu, sehingga tidak sadar bahwa apa yang dikonsumsi itu adalah makanan-makanan yang rendah serat. Nah, sehingga kemungkinan terjadinya konstipasi ini. Di samping itu, karena memang pada dasarnya adalah menurunnya motilitas saluran sarafnya pergerakannya sudah mulai melambat. Kemudian ada peningkatan kadar progesteron selama masa kehamilan. Gitu. Nah, dengan adanya kondisi uterus yang semakin membesar, maka tekanan pada saluran sarafnya juga akan semakin meningkat dan ditambah dengan penurunan aktivitas fisik. Nah, bagaimana konstipasi ini bisa dikelola ya, yaitu dengan diet, pengaturan makan atau dietnya itu memperbanyak apa saja ya. Yang penting ada cairan yang masuk ya, bisa dari air minum, bisa dari susu, bisa dari jus atau bisa dari sop-sopan atau mungkin sayuran-sayuran yang biasa dikonsumsi. Kemudian makanan yang tinggi serat, kemudian ditambah dengan fisik serta penggunaan laksatif itu yang perlu dengan izin ya dari sesuai dengan advice dari dokter. Kemudian ada lagi pika. Nah, pika ini adalah makan makanan yang tidak mengandung zat gizi. Jadi ada contohnya, ada yang suka konsumsi es batu, ada yang kerikil, kamper, ya kamper barus gitu ya. Kemudian ada yang makan arang, ada juga yang makan enya itu ya tai sapi gitu ya. Tahu ya, sapi itu kan kalau habis kan itu kan kayak bukan tumpeng ya, itu malah kayak wetar. Nah, itu. Ya, jadi ada yang suka jadi menganggap bahwa itu wetar enak. Nah, itu perlu dicoba. Nah, itulah yang disebut dengan pika. Penyebabnya apa? Belum tahu. Kenapa bisa pika itu terjadi? Tetapi ketika seorang ibu hamil mengalami pika, maka perlu tambahkan asupan makanan yang bergizi sehingga bisa menutupi dari zat-zat yang kemungkinan ini berisiko menginfeksi tubuhnya. Kemudian ada istilah preeklamsia atau toksemia yang ditandai dengan hipertensi, albuminuria, kemudian ada udim yang berlebihan terutama di ekstremitas bagian bawah, terutama kaki, gitu ya. Nah, ini terjadi preeklamsia ini biasanya terjadi pada akhir kehamilan, pada trimester ketiga kehamilan. Nah, kenapa kira-kira ketika tandanya hipertensi, ya makanya berhubungan dengan jangan-jangan konsumsi tinggi natrium nih selama kehamilan. Ya. Kalau ada albuminuria, ini jangan-jangan kemungkinan antara kalorinya tinggi, kemudian kalsiumnya juga tinggi, gitu ya. Kemudian ada udim, wah ini jangan-jangan konsumsi proteinnya yang berlebihan, sehingga ini bisa menimbulkan keadaan preeklamsia pada akhir kehamilan. Kemudian ada istilah diabetes mellitus gestasional. Nah, diabetes gestasional ini pasti akan terjadi hampir sama mirip ya dengan diabetes mellitus yang terjadi pada orang normal, artinya bukan yang sedang hamil. Tetapi kalau DM gestasional ini terjadi pada saat kehamilan, dan ini akan bisa terus berlanjut keadaan ini setelah ibu selesai setelah selesai melahirkan, gitu. Dan ini kaitannya dengan metabolisme glukosa yang ada di dalam tubuh selama masa kehamilan, ya, karena memang pada intinya bahwa terjadi peningkatan secara umum ya kebutuhan insulin pada trimester kedua sampai dengan akhir kehamilan, gitu. Dan ini akan kalau tidak diperhatikan ya maka akan terjadi resiko untuk malformasi kongenital dan kematian janin. Jadi nanti janin yang ada di dalam yang dikandung ya, nanti akan terjadi cacat lahir seperti itu, malformasi kongenital. Mungkin bisa jadi seperti kukunya ada 6, atau mungkin kanan kiri telinganya tidak seimbang, yang satu kecil yang satu besar dan seterusnya.
Ya, jadi nanti resiko-resikonya yang muncul ketika ibu hamil mengalami diabetes ya. Jadi nanti anak tekanan darah meningkat, ya resiko lahir sesar karena kemungkinan ketika DM berarti kemungkinan ibu hamil dalam keadaan status gizi yang overweight atau mungkin obes. Jadi dan resiko untuk terjadi infeksi juga ini akan lebih meningkat. Kemudian pada janinnya berukuran makrosomia, kemudian kadar gulanya dalam rendah mungkin rendah atau mungkin bilirubin ya sakit kuning. Sehingga perlu dilakukan diet ya. Dietnya seperti supaya baik ibu dan janinnya nanti kebutuhannya tidak terlalu berlebihan. Jadi cukup nutrisi yang dikonsumsinya sehingga bisa mengontrol kadar gula darah serta terjadinya resiko ketosis menjadi dikurangi. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa ini dicatat ya untuk kalian digarisbawahi pada wanita dengan DM ini ketika berat badannya masih normal tetapi kadar darahnya tinggi ya, jadi dia mengalami diabetes itu, maka kebutuhan kalori perharinya 30 kilokalori per kilogram per hari. Tetapi kalau wanita yang obes, maka kebutuhannya adalah 25 kilokalori per kilogram per hari. Jadi kalau cara menghitungnya gini, kalau misalkan saya kebetulan berat badannya normal, tapi saya sedang hamil dan saya diabetes, ya ternyata jadi bagaimana berapa kebutuhannya, sementara setelah saya ditimbang ya saya kok berat badannya misalkan 60 kilo gitu, mungkin 65 atau mungkin 70. Kalau misalkan saya 70 berat badannya dianggap sebagai masih normal, maka kebutuhan kalorinya untuk diet saya selaku wanita hamil dengan DM gestasional adalah 70 kg dikali dengan 30, berarti kebutuhan kalori per hari saya adalah 2100 kilokalori per hari. Jadi tinggal dikalikan berapa berat badan, kilogram berat badannya, dikalikan dengan angka 30 atau dikalikan dengan 25 tergantung dari status gizinya atau berat badan pada saat pas ditimbang. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada hiperemesis. Nah, hiperemesis ini tadi ya yang mual muntah itu sebetulnya. Nah, ini terjadi pada sampai dengan trimester kedua, ada yang sampai cuma trimester pertama tok 1 sampai dengan 3 bulan, ada yang sampai dengan trimester kelima. Ya, saya sempat biasanya kalau saya sampai dengan pada saat bulan kelima itu saya baru berhenti hiperemesisnya. Gitu. Dan ini benar-benar menimbulkan dehidrasi, artinya wah kurang minum ya, gimana mau minum ya, mau lihat tulisan aku aja sudah ngowek gitu ya. Nah, sehingga yang terjadi adalah penurunan berat badan. Saya sempat ya, ini yang saya anak saya kan 3 ya, yang terakhir itu saya sampai penurunan berat badannya 10 kg. Bayangkan dari itu saya berapa ya, 54 turun jadi 44 ya, kecil sama saya. Nyampe tidak bisa jalan berdiri tegak itu nggak bisa sih seperti ini. Nunggu nyampe ditanya sama dokternya, saya, ibu sakit apa, saya nggak bisa ngomong. Nah, sehingga untuk supaya hiperemesis ini tidak parah gitu ya, maka perlu diberikan diet ya dengan pemberian makanan yang sumber karbohidrat yang kompleks. Tadi ya bangun tidur gitu ya. Kemudian lebih dari makanan berlemak, goreng-gorengan, ya. Kemudian pemberian makanan minuman secara berjarak. Sehingga rasa mual muntah, kemudian kehilangan cairan elektrolit, kemudian kehilangan berat badan ini bisa diatasi. Ini adalah syarat-syarat dietnya, jadi tinggal dihitung, nanti kita belajar lah ya, tapi nanti jangan sekarang. Ini kita akan belajar tentang bagaimana kok cara menghitung untuk syarat dietnya, kan ini karbohidratnya 75 sampai 80, lemaknya sekian, proteinnya adalah sekian, nanti ada hitungannya sendiri. Jadi kurang lebih nanti untuk diet hiperemesis hampir sama dengan tadi ya, burn seperti itu. Nah, cuma secara ini gizi klinik ya, ada 3 jenis diet ya, hiperemesis 1, 2, dan 3. Kemudian untuk diet-diet yang lain juga nanti akan ada istilah diet 1, diet 2, diet 3. Dan itu berhubungan dengan keparahan ya, tingkat keparahan. Kalau diet 1 itu berarti untuk yang betul-betul memang penyakitnya itu parah sekali. Nah, kalau 2 sudah mending, ketiga sudah
ringan, ya ringan mendekati normal, gitu ya. Jadi bukan berarti yang satu itu berarti yang ringan ya, jangan ya. Jadi seperti itu, dan ini adalah apa untuk dietnya hiperemesi 1 hanya ya berupa roti kering, biasanya maunya bakar atau rebus, kemudian buah-buahan, tetapi untuk diet hiperemesi 1 ini tidak bisa dilakukan sampai dengan apa namanya berhari-hari ya, cukup 1 sampai 2 karena kandungan zat gizinya hanya sekedar karbohidrat kompleks saja. Kemudian kalau sudah 2 hari nanti pindah jadi diet hiperemesis 2. Nah, kalau ini sudah dikasih makanan yang sudah mulai memiliki kandungan zat gizinya lebih bagus. Nah, apalagi kalau sudah masuk hiperemesis 3. Nah, kalau dia sudah bagus maka diet hiperemesis 3 ini bisa diberikan. Tuh. Nah, yang dianjurkan adalah untuk dietnya makanannya seperti ini. Ya, kemudian untuk makan yang tidak dianjurkan, ya yang merangsang, kemudian yang mengandung alkohol, kopi, dan seterusnya. Kemudian untuk berikutnya adalah diet preeklamsi. Tadi preeklamsi itu yang ditandai dengan hipertensi, ya albumin atau proteinuri, kemudian adanya apa namanya ya DIM gitu ya. Nah, jadi perlu diperhatikan ciri dietnya adalah dengan memperhatikan asupan garam dengan protein. Nah, sehingga nah ini garam yang diberikan adalah yang rendah. Ya, berapa? Ya tergantung dari berat badannya berapa. Jadi ini hitungannya seperti ini. Ya. Kemudian untuk pemberian proteinnya protein yang tinggi, tetapi standarnya adalah sekian ya 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya kilogram berat badannya adalah 50, maka kurang lebih untuk penggunaannya sekitar 100 gram protein. Nanti tinggal dikalikan saja. Nah, ini nanti silakan bisa dibaca sendiri. Kemudian ada diet preeklamsi 1, 2, dan 3 itu juga demikian. Kalau untuk yang berat maka diet preeklamsi 1 pemberiannya secara kalau misalkan bisa ya per oral, artinya lewat mulut boleh mulut, tetapi kalau tidak bisa berarti nanti bisa ditambahkan dengan melalui parenteral atau infus seperti itu, karena sedikit maka diberikan 1 sampai 2 hari. Lanjut ketika sudah 2 hari kita bisa lanjut ke diet preeklamsi 2. Lumayan ya, jadi penyakitnya sudah dianggap sudah tidak terlalu berat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, nanti makanan yang diberikan bentuknya saring atau lunak atau mungkin tim seperti itu, dan ini rendah garam. Ya, karena tadi kan syarat dietnya adalah perhatikan protein dengan garamnya gitu ya, sehingga untuk diet preeklamsi 2 itu bisa disebut sebagai diet rendah garam 1. Nah, kemudian berikutnya seperti ini ya. Jadi lanjut ya sampai dengan diet preeklamsi 3. Kemudian berikutnya obesitas pada ibu hamil. Nah, ini juga akan ada resiko preeklamsi, operasinya sesar, terjadinya infeksi yang tadi sudah disebutkan di depan, sehingga perlu dilihat jadi untuk tata laksana dietnya juga bagaimana supaya terjadi penurunan berat badan sampai dengan berat badan ibu menjadi normal. Ya, jangan sampai kalau yang kurus pun juga jangan sampai kenaikannya terlalu drastis. Kemudian diharapkan tekanan darahnya menjadi normal, kemudian kadar gula darahnya juga normal. Nah, itu untuk tujuan dietnya. Kemudian untuk yang anemi, nah kalau yang anemi keluhannya macam-macam nih, ada yang hanya sekedar beliang gitu ya, kemudian ada yang sampai dengan mengganggu ya, mungkin baru trimester kedua, bulan kelima kehamilan dia mengalami abortus dan seterusnya. Dan ini yang perlu diperhatikan sehingga jangan sampai ibu hamil di Indonesia mengalami anemi. Kemudian bagaimana kira-kira yang apa yang bisa diberikan ketika ibu hamil dengan anemi, maka perlu diperhatikan asupan makanan yang mengandung tinggi zat besi. Jadi sumber-sumber zat besi yang paling tinggi itu adalah zat maaf ya dari golongan daging-dagingan, terutama daging merah, karena terutama hati juga itu termasuk ya, karena mudah diserap oleh tubuh. Kemudian ditambah dengan sayuran berwarna hijau gelap serta makanan yang sudah difortifikasi dengan zat besi. Gitu ya, jadi itu yang perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat masa kehamilan berlangsung. Baik, mungkin itu dulu ya apa yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Ini nanti untuk UTS kebetulan saya dapat jatahnya membuat soal dari ini ya, dari satu kasus ini. Jadi gizi untuk ibu hamil. Jadi silakan nanti kalian pelajari. Kemudian nanti kalaupun nanti akan ada hitung-hitungan dari saya, itu juga nanti apa ya sederhana lah, insya Allah tanpa kalian
menggunakan kalkulator, kalian masih bisa mampu menghitungnya. Gitu. Jadi tadi apa beberapa yang perlu di highlight sudah saya sampaikan, dan itu mudah-mudahan yang bagi saya dan mudah-mudahan itu memang bermanfaat untuk kalian. Jadi memang yang saya sampaikan sedikit, tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Cuma karena kita kan posisinya sebagai mahasiswa, kita harus belajar mandiri, jadi tidak semua harus ditanyakan, gitu ya. Jadi kita bisa nanti kita secara secara ini normalnya ya nanti akan seiring waktu kita akan ternyata ini nanti akan ada sambungannya dengan ini, nanti ada sambungannya dengan teori ini dan seterusnya gitu. Jadi itu sebetulnya apa namanya saling berhubungan. Cuma memang sekarang belum kelihatan gitu. Baik, saya kira ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya ini ya minta izin karena rumah saya yang bagian belakang mati lampu itu. Ya, jadi ada pertanyaan? Baik. Nggih, monggo Dina Rahmadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Nama saya Dina Rahmadani. Ya. Saya mau bertanya, kalau perempuan yang tidak mengalami menstruasi itu kira-kira bisa hamil atau tidak ya, Bu? Yang tidak mengalami menstruasi. Nah, ini begini. Ini berarti ada kaitannya dengan sistem reproduksi. Ya, saya tidak bisa apa namanya, kenapa dia bisa hamil atau tidak tergantung dari nanti dokter. Ya, dokter obstin yang akan menentukan apakah dia. Jadi sebetulnya dia tidak menstruasinya kenapa dulu? Ya, dia apakah karena masalah hormonal ataukah memang dari awalnya memang mungkin ada kaitannya dengan apa tuh namanya pertumbuhan dan perkembangan dia selama masa pubertas, karena kan pubertas itu kan tanda awal ya dimulainya dia menjadi seorang remaja. Jadi kalau misalkan remaja dia mengalami menstruasi atau enggak, kalau hanya sekali, berarti sekali artinya dia sudah pernah mengalami menstruasi, berarti ada kemungkinan bahwa dia mengalami gangguan pada sistem reproduksinya gitu. Nah, ini gangguan. Nah, seberapa parahnya gangguan dari sistem reproduksi yang dia miliki, inilah yang bukan bagian kita ya, bukan bagian saya maksudnya ya. Saya kan sebagai seorang sebagai untuk yang bagian gizinya. Tetapi kalau untuk kaitannya dengan sistem reproduksi itu berarti adalah bagiannya dokter obstin. Gitu. Jadi apakah ada kemungkinan? Ya bisa jadi, tapi tergantung dulu, perlu ditelusuri kenapa bisa tidak terjadi menstruasi. Gitu. Oke, mungkin itu dulu Mbak Dina. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, saya tutup ya. Saya cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua selamat dan sukses. Kalau tidak salah hari Kamis ya, kalian nanti akan menghadapi UTS untuk semester ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Soal dari saya kalau tidak salah hanya 7 sebetulnya. Ya, yang lain sisanya adalah dari Bu Santi. Oke, untuk kisi-kisi, saya kisi-kisinya apa yang sudah saya sampaikan ya udah itulah yang yang akan keluar. Hanya saja mungkin kalian kalau mau perhatikan, saya biasanya ada beberapa penekanan ya, mana bagian-bagian saya tekankan, nah itulah yang nanti akan keluar gitu. Jadi kalau kalian yang sudah tidak yang off cam gitu, yang off cam kemudian ditinggal pergi ya, nggak mengikuti materi saya ya, jangan salahkan saya ya, tapi yang karena belum tentu juga yang memperhatikan saya, yang mengikuti saya dari awal sampai dengan akhir pun bisa menjawab. Tapi yang jelas apa yang sudah saya sampaikan itulah yang akan saya keluarkan sekaligus dengan hitung-hitungan tadi yang saya misalkan contohnya ibu hamil
ya, kemudian dengan obesitas maka kebutuhan ibu hamil yang obesitas dan kemudian dengan kondisi DM ya, DM gestasional, nanti untuk kebutuhannya kalau misalkan dia sekarang berat badannya adalah 20 kg, maka berapa yang diperlukan untuk kebutuhan kalori per hari. Ya, jadi contohnya seperti itu. Jadi bisa dihitung ya, misalkan tadi ditimbang kok 20 dikali tadi kebutuhannya berapa, kalau misalkan sesuai dengan dengan standarnya. Yaitu yang nanti silakan kalian pelajari ya. Jadi di gizi pun ternyata juga banyak yang perlu dihitung ya. Baik, mungkin itu saja dulu untuk ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.